Shalom, shalom. Shalom. Berjumpa kembali bersama kami, The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran sahabat. Dan di minggu ini, di pelajaran ke-8, kita akan mempelajari dengan judul Kuasa Kebangkitan Kristus. Dan kita akan mempelajarinya bersama-sama dalam minggu ini. Dan para panelis sudah hadir di sini untuk kita berbincangkannya bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang tinggi di surga, syukur berterima kasih padamu, kami boleh dapat kembali untuk membicarakan firman-Mu. Biar Roh Kudus menerangi kami, sehingga apa yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi orang. Terima kasih ya Tuhan, untuk puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Dan di pelajaran pada minggu ini, di pelajaran ke-8, kita akan mempelajari kuasa kebangkitan Kristus. Dan kita dengar penjelasan dari Pak Tobing tentang hal ini. Baik, pemirsa DC Ministry, kita untuk sementara meninggalkan pelajaran terkait kasih setelah kita bahas beberapa sahabat. Kita beralih ke topik yang sedikit berbeda namun masih sangat berhubungan dengan kasih itu. Ya, yaitu mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Kita perhatikan ayat hafalan kita dan sekaligus ini sebenarnya yang mewakili pemikiran pelajaran kita dalam satu minggu ini. Kalau kita resapi baik-baik di dalam ayat hafalan ini, kita sudah langsung mendapati inti dari pelajaran kita. Secara singkat diambil potongan-potongan dari 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami sia-sia dan imanmu juga sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, imanmu itu sia-sia, kamu masih berada dalam dosamu. Ya, jadi dikatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya mau mereka menderita pun ya mereka rasul-rasul dulu, ya itu nggak akan ada gunanya, ya bahkan imannya juga akan sia-sia. Ya kenapa? Kenapa seperti itu ya? Nanti nanti kita akan pelajari lebih dalam. Nah, agak mengagetkan juga mungkin ya. Akhirnya Paulus berurusan dengan apa? Dengan orang-orang yang ternyata di jemaat Korintus itu ada yang masih atau mungkin banyak yang masih belum menerima mengenai apa kebangkitan orang mati, ya kebangkitan orang mati memang sepertinya tidak masuk akal lah bagi mereka saat itu ya, dibanding dibanding kita sekarang. Kalau kita sekarang mungkin karena kita sudah banyak belajar dari kisah Yesus ya, bahwa Yesus bangkit, dan kita sudah banyak belajar Alkitab atau lebih lama, bagi kita mungkin itu tidak sesuatu yang asing, tapi bagi Kristen mula-mula, apalagi mereka dari apa dipengaruhi oleh pandangan-pandangan pagan ya, pandangan kafir gitu ya. Mereka tidak meyakini kalau kalau ada kebangkitan gitu ya. Ini apalagi nih, ajaran apalagi gitu ya. Tapi ya, kenapa Paulus sampai membahas khusus mengenai kebangkitan? Karena kalau kalau orang Kristen tidak meyakini masalah kebangkitan ini, wah ini dampaknya besar sekali. Ya, krusial sekali dampaknya. Ada dua hal ya, ini terkait doktrin kebangkitan. Pertama, bahwa Yesus dibangkitkan, ya Yesus sudah dibangkitkan dan juga nanti akan ada peristiwa kebangkitan gitu ya. Ini kalau hal ini tidak dipercaya nanti akan akan berdampak sekali ke pengajaran yang paling esensial di ajaran Yesus. Nah, apa itu persisnya? Mari kita selidiki satu persatu di pelajaran-pelajaran berikut. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Memaklumkan Kebangkitan Kristus. Dan kita harus percaya bahwa kebangkitan Kristus itu mempunyai makna yang besar. Dan kita dengar penjelasan tentang hal ini dari Pak Tobing. Baik, pemirsa The Shape Ministry, kita perhatikan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Lihat ya, Paulus mengawali ini dengan kata Injil ya, mengawali 1 Korintus 15 ini dengan kata Injil. Ya, kenapa dikaitkan dengan Injil? Injil itu berbicara tentu khusus mengenai apa? Keberadaan atau eksistensi Yesus. Mulai dari kelahirannya, ketika bangkit akan datang lagi untuk menjemput kita. Ini Injil. Nah, Paulus mengingatkan lagi, ya, balik dulu ke Injil. Kalau bicara kebangkitan, ini balik ke Injil, ya. Nah, kita lanjutkan ya. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya, oleh Injil itu kamu selamatkan. Apa itu?
Injil itu tadi kasih karunia Yesus itu. Kamu diselamatkan asal kamu berpegang teguh padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan ayat 4, ini esensinya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi yang disampaikan Paulus ini sesuai yang dicatat di kitab suci. Ya, baik yang dinubuatkan di perjanjian lama maupun maupun yang terjadi di mana kalau di dalam Lukas 22 ayat 44 sampai 47 bahkan 48 dijelaskan di situ banyak saksi-saksi hidup yang melihat bahwa Yesus bangkit. Bahkan Paulus pun termasuk saksi yang melihat setelah walaupun dia ditangkap oleh Allah, bagaimana dia melihat Yesus dan dia akhirnya dibutakan, ya. Esensinya kenapa dikatakan memaklumkan kebangkitan Kristus? Karena kalau tidak meyakini doktrin kebangkitan, terutama terkait Injil. Salah satu proses dari Injil itu adalah kebangkitan Kristus itu sendiri. Kalau tidak ada peristiwa kebangkitan Kristus, semua yang kita yakini atau semua yang kita lakukan sesuai dengan diajarkan di kitab suci, semua itu sia-sia. Karena kita akan tetap apa? Karena kita akan tetap berada dalam budak dosa, kita masih tetap dirantai oleh kuasa dosa yang dikuasai oleh setan. Itu makanya ini menjadi krusial sekali. Ya, doktrin mengenai kebangkitan sangat krusial sekali. Karena kalau tidak mempercayai doktrin kebangkitan, berarti tidak menganggap Kristus bangkit. Kalau tidak menerima kebangkitan Kristus, berarti dianggap itu tidak mengakui Injil. Kalau tidak mengakui proses Injil itu berarti menganggap bahwa proses keselamatan karena kasih karunia itu tidak pernah terjadi. Dan artinya berarti tidak ada pengharapan bagi kita karena kita tetap hidup di dalam kuasa dosa. Ini krusialnya mengenai kebangkitan, makanya dikatakan memaklumkan kebangkitan Kristus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Kristus Bangkit, satu-satunya pengharapan kita. Dan kita tahu di Jemaat Korintus ini banyak orang yang tidak percaya kebangkitan. Tapi kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang ini dari Pak Fajar. Selamat. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Simon ya, di Jemaat Korintus yang mula-mula itu ada yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit ya. Padahal itu adalah misi daripada Rasul Paulus. Bagaimana para rasul ini memberikan keyakinan, memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah dikubur, itu tuh bangkit ya, bangkit. Apa pentingnya kebangkitan Kristus itu sendiri ya? Ya memang penting sekali Pak Simon ya, karena dari kebangkitan Kristus, kita itu memiliki satu pengharapan ya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka untuk apa kita percaya kepada Kristus? Untuk apa kita beritakan kepada Kristus ya? Jadi Rasul Paulus itu, Pak Simon ya, dia menjelaskan betapa miris atau mengerikan jika menyangkal kebangkitan Kristus karena tidak memiliki pengharapan. Dan semua orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak memiliki satu pengharapan apapun, tidak memiliki satu masa depan. Jadi janji-janji tentang apa kehidupan kekal itu nggak ada artinya jika Kristus tidak dibangkitkan. Nah, kepercayaan para kaum pagan ialah dualisme ya. Jadi tubuh jiwa, yaitu pada saat mati, maka jiwa melayang kemana dan jiwa orang mati itu seharusnya juga pergi. Jadi ada satu kepercayaan dari kaum pagan, Pak Simon ya,
Mereka itu percaya ketika seseorang itu mengalami satu kematian, bahwa jiwanya dia melayang kemana gitu ya, dan tubuh itu pergi kemana. Kadang-kadang mereka masih percaya kepada hal-hal yang sangat takhayul gitu ya. Roh-rohnya itu bergentayangan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kebangkitan Yesus itu tuh banyak yang memberikan satu kesaksian bagaimana ketika Yesus itu sudah bangkit dan menampakkan dirinya, Pak Simon. Banyak orang, khususnya murid-murid ya, murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka sempat berkumpul di satu tempat, kemudian Yesus itu hadir. Dari situ saja banyak orang yang menyaksikan bertemu dengan Yesus setelah kematian. Artinya apa? Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Bahkan ketika dia apa berbicara dengan Thomas ya, berbicara dengan Thomas memberikan keyakinan, mereka justru kaget. Wah, ini Yesus yang adalah guru mereka itu benar-benar sudah bangkit. Dan ketika mereka harus berpisah, Yesus naik ke surga, itu menunjukkan keyakinan bahwa mereka itu memiliki satu pengharapan ya, bahwa Yesus yang sudah bangkit dan sekarang naik ke surga dan memberikan satu janji akan datang kembali. Yesus yang sama yang mereka akan lihat itu akan datang kembali menjemput mereka. Mereka percaya bahwa Yesus menyiapkan satu tempat bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi kebangkitan Yesus ini banyak saksi matanya, dan tanpa kebangkitan ini harapan itu hanya sebuah kebohongan belaka ya Pak Simon ya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitahuan kita, maka sia-sialah pengharapan kita. Jadi kita nggak ada gunanya kalau Kristus itu tidak bangkit. Yang ada adalah saat ini Kristus sudah bangkit. Bahkan ada beberapa ayat-ayat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan ini Pak Simon. Ini menarik ini Pak Simon. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala sesuatu. Kadang-kadang ayat ini dipenggal dan digunakan untuk kepentingan atau ya untuk kepentingan sendiri ya. Kalau hidup kamu itu menaruh pengharapannya itu hanya kepada Kristus, maka sia-sialah. Artinya itu harus ada sosok lain selain Kristus yang menjadi satu harapan bagi orang lain. Tapi kalau kita lihat konteks dari ayat ini Pak Simon, kalau kita lihat runut konteks yang di luar yang sebelumnya, itu tuh kalau kita menaruh menaruh pengharapan kepada Kristus itu jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitahuan kita. Kemudian kalau kita menaruh hidup kita itu hanya kepada Kristus yang tidak dibangkitkan tadi, maka kita adalah orang-orang yang paling malang ya, paling malang dari segala manusia. Tetapi yang ada, ini pekabaran yang paling penting ini ya, di dalam 1 Korintus 15. Yang jelas bahwa Kristus itu sudah dibangkitkan dan pengharapan kita kepada Kristus itu semakin nyata, bahwa Dia yang akan berjanji untuk menjemput kita semuanya, memberikan pengharapan bagi kita, itu menjadi satu tonggak bagi kita semuanya untuk menyampaikan pekabaran Injil ini kepada orang lain. Sehingga orang lain yang mendengar akan pengharapan janji keselamatan mereka, kehidupan kekal, itu akan menjadi satu pengharapan yang sangat penting dalam hidupnya. Karena apa? Karena Kristus sudah bangkit dan banyak orang saksinya dan sekarang sedang naik ke surga. Mereka memberikan satu kesaksian yang nyata, bukan bukan kesaksian yang penuh dengan kebohongan ya, tapi yang jelas Kristus sudah bangkit dan naik ke surga. Itulah yang menjadi satu kepercayaan kita, ya iman kita ya. Kalau kita percaya kepada Kristus, menaruh percaya kepada Kristus, maka kita tidak akan sia-sia. Pemberitahuan kita, pekabaran Injil kita, mission for all kita, itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, memberikan pengharapan bagi kita semuanya. Demikian, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan topik Kristus, buah sulung. Dan kita tahu bahwa Kristus adalah simbol dari Adam yang terakhir, tapi kita dengar pencerahan tentang hal ini dari Pak Tom.
Baik, pemirsa The Save Ministry melanjutkan yang dijelaskan Saudara Fajar tadi, ya bahwa kebangkitan Kristus satu-satunya pengharapan. Ya, memang benar. Ya, kalaupun misalnya Yesus lahir, dia hidup di dunia, lalu dia mati. Kalau tidak bangkit, ya, kalau dia tidak bangkit, tidak ada harapan apapun terkait masa depan kita selain kita hanyalah menuai atau mendapatkan kebinasaan. Jadi masa depan yang baik, yang masa depan yang dikatakan kita akan memulihkan citra Allah itu hanya delusi semua kalau tidak ada peristiwa kebangkitan Yesus ya. Kalau tidak ada. Nah, jadi peristiwa kebangkitan Kristus itu benar-benar satu tonggak sejarah yang paling penting ya. Tonggak sejarah yang paling penting karena itulah peristiwa di mana kuasa setan kembali dikalahkan di situ dan sekaligus sebagai harapan bahwa ada nanti kedatangan Yesus yang kedua kali karena tanpa kebangkitan Yesus tidak akan naik ke surga dan tidak akan datang lagi. Nah, lalu Paulus menjelaskan begini, lebih detail lagi bahwa Kristus itu disebut buah sulung. Ya kalau kita perhatikan di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita perhatikan, mungkin kita ada yang bertanya, kenapa Yesus yang dibilang buah sulung dari terkait kebangkitan? Bukankah Musa sudah lebih dulu juga bangkit dari kematian dan dia sudah langsung ke sorga? Persoalannya adalah kebangkitan Musa tidak bisa menebus orang mati dari dosa. Hanya kebangkitan Kristuslah yang menjadi jaminan untuk ditebusnya kita dari perbudakan dosa. Kematian Musa tidak bisa, tapi hanya kematian Kristus saja. Itu makanya dikatakan Kristuslah buah sulung, buah sulung dari peristiwa kebangkitan itu. Ya, jadi sama dikatakan seperti Adam. Gara-gara satu manusia, satu dosa manusia menjadi berdosa semua. Tapi harus satu manusia juga, Allah yang menjadi manusia juga yang bisa menggantikan itu semua, menebus kita. Itulah yang diartikan buah sulung karena dialah yang pertama dan satu-satunya kebangkitan yang bermakna sebagai penebusan. Tidak ada kebangkitan yang lain. Kalaupun kita nanti misalnya di peristiwa kedatangan kedua kali terjadi kebangkitan, itu bukan untuk proses menebus, tapi itu adalah buah dari kebangkitan si buah sulung ini, yaitu Kristus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Tubuh Kebangkitan. Dan di dalam pelajaran ini, Paulus menerangkan ada 3 analogi untuk membantu kita mempelajari bagaimana pengertian tentang tubuh Kristus ini. Dan kita dengar tentang hal ini dari Pak Fajar. Selamat. Ya, Pak Simon ya, pembahasan kita semakin menarik ya. Apa yang dimaksud dengan tubuh kebangkitan ini ya? Jadi sekali lagi ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Simon ya, Paulus itu menerapkan ada 3 analogi untuk memahami apa yang terjadi dalam kebangkitan. Ya. Yang pertama itu adalah kebangkitan ini adalah mukjizat daripada Allah itu sendiri ya. Jadi tubuh kita itu akan sesuai untuk keadaan yang baru di surgawi. Tubuh kita itu menjadi tubuh yang mulia, artinya jauh melebihi tubuh sebelumnya. Kalau kita lihat bahwa tubuh kita itu ada daging dan darah, daging dan darah itu memiliki satu pemikiran bahwa itu tuh penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, dan itu harus disegarkan. Pada waktu kita berada di kerajaan surga, kita menggunakan tubuh surgawi, ya, tubuh surgawi yang kekal ya,
yang kekal, bukan bukan fana yang sementara gitu ya, tetapi kita menggunakan tubuh yang kekal yang tidak akan pernah binasa. Jadi ada 4 kontras tubuh kita sekarang ini dan nanti di surga. Dunia itu penuh dengan ya fana, lemah, kemudian nature atau alamiah. Sementara kehidupan di surgawi, ya ini kan berbeda sekali nih, 4 kontras ini. Ada surgawi, kemudian ada kebakaan, itu kekal selama-lamanya ya. Memiliki satu tubuh yang kuat, kuat dan penuh dengan rohania, rohania ya, rohania. Jadi kalau kita lihat seperti apa sih tubuh yang akan kita gunakan ini Pak Simon ya. Mungkin ada pemirsa The Safe Ministry yang akan bertanya seperti itu. Jadi modelnya seperti apa ya? Seperti apa tubuh surgawi itu yang baka, yang kekal, yang kuat, penuh dengan rohania ya. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan apa yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah dilihat oleh mata, itu kita akan melihat di kerajaan surga lagi. Ya, kita tidak bisa memberikan satu gambaran yang jelas, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang baru. Tubuh yang tubuh yang sudah dibangkitkan ya, yang sudah diubah ya, sudah diubah dan penuh dengan kekekalan, itu yang akan kita kenakan nanti di kerajaan surga maupun mungkin di dunia baru ya, di dunia. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Tetapi saya setuju dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi apa yang belum pernah dilihat oleh mata, kita akan temui di situ ya. Yesus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuh yang mulia, yang penuh dengan kekekalan. Tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Tubuh kita itu penuh dengan kuat, rohani, mulia ya. Seperti halnya yang tubuh Kristus kenakan untuk saat ini. Dan biarlah ini menjadi satu harapan bagi kita ya, harapan bagi kita, bagi seluruh pemirsa The Safe Ministry. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Kemenangan Akhir Atas Maut. Dan di dalam pelajaran ini dikatakan bahwa kita merasa kehidupan ini sangat singkat. Tapi ketika Yesus nanti datang kembali dan membangkitkan kita, kita mungkin berkata, wah Yesus cepat sekali datangnya. Dan kita dengar penjelasan terang ini dari Pak Fajar. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Inilah yang menjadi satu pengharapan Pak Simon bagi kita, yaitu kemenangan akhir ya atas maut. Jadi maut tidak ada kekuatannya lagi ya. Dan itu dikalahkan ya, dikalahkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Kita memiliki satu kerinduan, memiliki tubuh yang baka, yang kuat, yang kekal, yang tidak akan pernah binasa. Saya yakin seluruh pemirsa The Safe Ministry maupun kita ya Pak Simon ya, panelis saudara Elvin, Pak Simon dan saya sendiri memiliki satu kerinduan yang sama supaya tubuh kita yang lemah ini segera diubahkan oleh oleh Yesus ya, sudah segera diubahkan oleh Yesus mengenakan tubuh yang kekal. Nah, kita bisa lihat pembahasan ini yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke 50 sampai yang ke 57 ya. Kita akan membaca beberapa ayat Pak Simon ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat yang ke 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi satu-satunya kemenangan atas maut, atas kematian ini hanya kepada Yesus Kristus. Itu mandatory ya, tidak bisa diganggu gugat melalui Yesus Kristus, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Jika kita menggantungkan kehidupan kita ya hanya kepada Kristus, maka pengharapan kehidupan kekal yang dijanjikan itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Ini tentunya Pak Simon menjadi satu pengharapan bagi kita semuanya. Saya yakin pemirsa The Safe Ministry memiliki satu kerinduan yang sama ya.
Bagaimana Yesus nanti jika itu kembali menjemput kita semuanya, tubuh kita itu akan diubahkan. Yang semula itu yang penuh dengan apa? Tubuh yang binasa, maka dengan sekejap, ya sekejap. Berarti dengan sekejap mata, artinya itu cepat sekali itu ya. Mungkin kita berkedip aja, mungkin lebih cepat daripada kita berkedip ya. Sekejap mata tubuh kita langsung diubahkan. Jadi Paulus itu tentunya menggunakan gagasan kebinasaan, kefanaan, itu merujuk kepada keadaan kita saat ini yang penuh dengan dosa, daging, darah, dan sifat alamiah manusia ya, yang jatuh dalam dosa. Nah, jika tubuh kita berdosa dihilangkan dan kita mengalami kemuliaan, artinya maut itu telah ditelan dalam kemenangan, bahwa maut itu tidak berkuasa atas tubuh kita karena kita sudah dimenangkan, sudah diubahkan, sudah mengenakan pakaian yang tidak akan pernah binasa. Jadi kalau pada waktu Yesus datang, saya mencoba untuk berimajinasi ya. Pada waktu Yesus datang, itu kan penuh dengan gemuruh ya. Maka langit itu akan tergulung, kemudian panas, bahkan mungkin api ya. Ketika kita melihat Yesus di atas awan, kemudian orang-orang yang sudah mendahulu kita mati itu dibangkitkan, kemudian tubuh kita diubah saat itu juga, mengenakan pakaian yang tidak dapat binasa, apapun yang terjadi di dalam dunia, meskipun kita kehantam meteor pun ya, ya kita tidak akan binasa, karena apa? Tubuh kita sudah diubahkan, nggak ada pengaruhnya. Kan kita akhirnya kita naik ke surga bersama-sama dengan umat-umat yang lain yang percaya. Bayangkan Pak Simon, kemenangan akhir ini ya menjadi satu sukacita pengharapan bagi kita semuanya. Dan bila itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita jangan sampai kendor ya di dalam penantian kita akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Sembari kita menanti kedatangan Yesus, kita memiliki satu kasih seperti halnya dengan minggu lalu Pak Simon ya. Bagaimana kita mengasihi kepada sesama manusia sembari kita menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi, yang akan mengubah tubuh kita yang penuh dengan dosa, kemudian fana, yang penuh dengan kebinasaan alamiah secara duniawi, yang akan diubah menjadi menggunakan tubuh yang baka, yang kekal, penuh dengan rohani, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam minggu ini dan kita dengar Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Baik pemirsa The Safe Ministry, kita naikkan syukur puji Tuhan kepada Allah oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia-Nya. Terutama Yesus, Dia telah menyerahkan dirinya melewati satu fase yang sangat luar biasa, yaitu kematian yang sangat mengerikan. Kita memang bergembira oleh karena Yesus sudah lahir, ya. Namun kelahiran Yesus tanpa kematiannya dan tanpa kebangkitannya itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu diajarkan kepada kita betapa kejamnya akibat dosa itu, harus menghasilkan kematian, berakibat kematian, dan harus mengorbankan oknum kealahan, menjadi manusia, melewati masa yang paling sulit, dia mati dan bangkit. Kebangkitan Kristus adalah salah satu fondasi Injil yang paling krusial. Kalau kita tidak menerima doktrin kebangkitan, terutama kebangkitan Kristus, sama saja kita tidak punya pengharapan. Masa depan hanya sebuah delusi dan ilusi saja. Oleh karena itu pemirsa Safe Ministry, biarlah kiranya peristiwa kebangkitan Kristus menginspirasi kita bahwa ada harapan masa depan kita yang lebih baik. Oleh karena ini menjadi krusial sekali, karena tanpa kebangkitan ini kita tidak punya kesempatan berharap bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk membangkitkan kita, membangkitkan orang-orang percaya yang ada di kubur untuk dibawa ke sorga, dikumpulkan bersama dengan Tuhan.
Biarlah kita menerima pengajaran ini, mengimani Injil ini, dan kita diinspirasi oleh kasih Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, untuk penjelasannya dalam seminggu ini. Dan kita juga tetap harus percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit untuk menyelamatkan kita pada kedatangan yang kedua kali. Dan kita akan menutup pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran sekolah Sabat. Bagaimana dalam tubuh kami ini penuh dengan keberdosaan, menanggung akan dosa, mengenakan pakaian yang alamiah, duniawi, daging dan darah, dan kami memiliki satu pengharapan dalam Kristus, yang mana Engkau berjanji akan mengubah itu semuanya, mengenakan pakaian yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekekalan, dan kami memiliki tubuh yang rohania seperti halnya dengan Yesus kenakan pada saat ini. Dan biarlah ini menjadi satu pengharapan bagi kami semuanya, khususnya pemirsa The Safe Ministry dimanapun mereka berada. Kami memiliki satu pengharapan. Kami yakin percaya bahwa Engkau sudah bangkit dan memberikan satu dorongan, keyakinan, iman kami bahwa Engkau akan menjemput kami semuanya, dan kami siap untuk menantikan kedatangan yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengarkan doa kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan di channel kami, berkomen dan membagikannya agar orang lain boleh dapat berkat. Dan kita akan bertemu kembali di pelajaran selanjutnya di minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.